Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, kelancaran serta telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah berkat rahmat dan ridhonya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah kami yang diampuh oleh Ibu Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD dengan judul makalah Teori Belajar. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, saya atas nama Nur Milansari sebagai pemateri pertama, didampingi oleh teman saya Sri Rahayu sebagai pemateri kedua. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari belajar, karena sebagian besar perubahan perilaku seorang individu diperoleh dari belajar. Perubahan perilaku yang merupakan hasil dari proses belajar dapat berwujud perilaku yang tampak atau overt behavior dan perilaku yang tidak tampak atau inner behavior. Perilaku yang tampak misalnya menulis, memukul, menendang, dan sedangkan perilaku yang tidak tampak misalnya berpikir, bernalar, dan berkhayal. Maka dari itu, untuk proses belajar yang lebih efektif diperlukan adanya pemahaman dan pengenalan terhadap teori-teori belajar. Seorang pendidik terlebih dahulu harus mengetahui teori belajar sebelum melakukan proses pembelajaran, karena teori belajar akan sangat membantu pendidik supaya bisa memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam hal mengajar, mempelajari peserta didiknya, serta dapat menggunakan prinsip-prinsip psikologi dalam hal menilai cara mengajarnya sendiri. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang mengacu pada seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas pembelajaran yang nantinya akan digunakan di kelas maupun di luar kelas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Apa saja teori-teori belajar yang dapat digunakan dalam praktik pembelajaran di sekolah. Yang kedua, apa saja evaluasi yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi teori belajar bagi proses pembelajaran. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari presentasi makalah ini yaitu 1. Untuk mendeskripsikan macam-macam teori belajar yang dapat digunakan dalam praktik pembelajaran di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui lebih dalam jenis-jenis evaluasi yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui implikasi teori belajar bagi kegiatan pembelajaran. Bab 2. Pembahasan. A. Macam-macam teori belajar. Pada era modern ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang psikologi pendidikan, telah bermunculan pula beberapa teori belajar, dan terdapat pula beberapa teori belajar yang telah dikembangkan oleh para ahli psikologi dan pendidikan dalam menjelaskan bagaimana seorang individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru. Berikut beberapa teori belajar dan cara penerapannya dalam praktek pembelajaran di sekolah yang akan kami bahas pada persentase makalah kali ini. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang telah cukup lama dianut oleh pendidik. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Terdapat dua faktor yang dianggap penting dalam aliran behavioristik, yaitu faktor penguat atau reinforcement dan pelemah punishment.
Penguat terdiri dari penguat positif dan penguat negatif. Pada penguat positif, siswa berperilaku positif untuk mendapatkan stimulus yang menyenangkan. Sedangkan pada penguatan negatif, siswa berperilaku negatif untuk menghindari stimulus yang tidak menyenangkan. Beda lagi antara penguat negatif dan punishment. Penguat negatif adalah untuk mengembangkan perilaku yang diharapkan, sedangkan punishment adalah untuk menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan. Penerapan teori behavioristik, yaitu contohnya guru dapat menggunakan penguatan positif, umpan balik, dan pengulangan dalam mengajar. Misalnya, memberikan pujian kepada siswa ketika mereka menjawab dengan benar untuk penguatan respon yang diinginkan. 2. Teori belajar kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Namun secara sederhana, teori kognitif adalah kemampuan individu untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa teori belajar melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Mereka meneliti bagaimana manusia memproses informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek, dan kejadian. Penerapan teori kognitif, misalnya, guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengorganisir informasi dengan baik, menjelaskan konsep dengan jelas, dan memberikan contoh untuk bisa membantu siswa memahami materi. Ketiga, teori belajar konstruktivistik. Asal kata konstruktivisme adalah to construct, yang artinya membangun atau menyusun. Menurut Karin dalam Agruin Murti 2009 bahwa teori konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa siswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapati, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori ini lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme bukan sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pada prinsip teori ini, guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Seorang guru dapat membantu proses ini dengan cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat relevan dengan siswa. Contoh penerapan teori konstruktivisme yaitu siswa diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri melalui eksplorasi, penelitian, dan eksperimen. Itu dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam bagi para siswa dan siswi. 4. Teori belajar humanistik. Tokoh dari teori humanistik adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dilihat dari definisinya, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Tujuan utama teori belajar bagi para pendidik adalah untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani,
perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dalam teori belajar humanistik ini, guru berperan sebagai fasilitator bagi para siswa dan memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa sehingga dapat memperoleh keberhasilan tujuan dalam proses pembelajaran. Penerapan teori humanistik. Penerapan aplikasi teori humanistik dalam proses pembelajaran yaitu guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di kelas. Evaluasi bagi proses belajar. Evaluasi dalam konteks pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi belajar penting untuk mengidentifikasi prestasi siswa, memahami kemajuan mereka, dan menginformasikan perbaikan dalam proses pembelajaran. Beberapa jenis evaluasi terhadap belajar. Pertama, evaluasi formatif. Jenis evaluasi ini berlangsung selama proses pembelajaran. Guru menggunakan hasil evaluasi formatif untuk memantau kemajuan siswa. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa pada akhir suatu periode pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Jenis evaluasi ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, evaluasi normatif. Evaluasi ini digunakan untuk membandingkan kemajuan siswa dengan siswa lain dalam kelompoknya. Yang kelima, evaluasi kriteria, rujukan. Evaluasi ini berfokus pada pencapaian siswa terhadap kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Evaluasi otonom. Jenis evaluasi ini memberi siswa kendali atas proses evaluasi mereka sendiri. Yang ketujuh, evaluasi portofolio. Dalam evaluasi ini, siswa mengumpulkan sampel karya atau proyek yang mencerminkan kemajuan dan prestasi mereka. Evaluasi yang efektif adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang dapat membantu siswa dan guru dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Pilihan jenis evaluasi dan metodenya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan karakteristik siswa yang terlibat. C. Implikasi bagi proses belajar. Evaluasi terhadap belajar memiliki implikasi yang signifikan bagi seorang pendidik, guru atau instruktur dalam konteks pendidikan. Berikut beberapa implikasi evaluasi bagi proses belajar. 1. Menginformasikan pengajaran. Hasil evaluasi memberikan wawasan kepada pendidik tentang kemajuan siswa. 2. Identifikasi kesulitan siswa. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam pemahaman materi ini. 3. Memberikan umpan balik. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan hasil evaluasi. 4. Pengambilan keputusan pendidikan. Hasil evaluasi digunakan untuk membuat keputusan penting dalam pendidikan. 5. Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi membantu guru menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Mendukung perkembangan profesional. Guru dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas penggunaan mereka. 7. Transparansi dan komunikasi dengan orang tua. Evaluasi memberikan data konkret kepada orang tua tentang kemajuan anak mereka. 8. Memotivasi siswa. Kesadaran akan adanya evaluasi dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka dan berusaha mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memahami implikasi evaluasi terhadap belajar, seorang pendidik dapat merancang pengajaran yang lebih efektif, memaksimalkan pembelajaran siswa, dan mendukung perkembangan mereka dengan lebih baik. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku,
dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. 2. Evaluasi dalam konteks pembelajaran adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Penerapan teori belajar memiliki implikasi yang signifikan pada proses pendidikan ini, mencakup personalisasi pembelajaran, penggunaan teknologi, peningkatan motivasi siswa, pengembangan kurikulum yang relevan, dan peningkatan kompetensi guru. Saran: pendidik dan praktisi pendidikan harus terus belajar tentang perkembangan terbaru dalam teori belajar serta melibatkan penggunaan berbagai metode evaluasi dan data hasil evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran. 2. Seorang guru perlu mengenali dan memahami kebutuhan dan gaya belajar unik dari siswa. Dengan cara ini, mereka dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing siswa. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 6. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.